Pak Jokowi. Jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Saudara Joko Widodo itu hari ini harus bertempur hidup dan mati. Menurut sekretaris pribadinya ya, atau siapa itu, dia dinyatakan sakit dan tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung. Apa yang menyebabkan dirinya harus turun gunung bertemu presiden langsung? Karena ini urusannya bukan hidup dan mati politiknya, tapi juga PSI, Gibran, kemudian Bobi, kemudian relawan-relawannya, dan seluruh oligarki yang selama ini menyantolkan kepentingannya melalui Joko Widodo. Berat. Saudara Joko Widodo sudah mulai meminta kekuasaan untuk turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya menggunakan pengacara-pengacara untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Hari ini ketika narasi untuk berdamai itu ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo, mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Bagaimana caranya? Kan dengan cabut kan malu. Masa nggak ada dasar perdamaian tiba-tiba cabut? Ya kan? Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu. Apa implikasi dari sudah jelasnya barang itu? Dengan temuan ini berarti menjadi tidak relevan. Kajian itu dianggap fitnah karena objeknya ternyata sama. Jadi implikasinya adalah perkara yang di Polda tidak bisa dilanjutkan SP3. Perkara yang di Bariskim harus dibuka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Balilog, kasus ijazah Presiden Joko Widodo saat ini memasuki babak baru. Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemilihan Umum telah memberikan lembar kopi ijazah Presiden Jokowi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kini skeptisisme itu harus diteliti karena makin lama tuduhan-tuduhan bahwa ini sekedar teori konspirasi seharusnya perlahan-lahan meminggir, termarginalkan. Dan karena itu pada Balilog kali ini kami kembali menghadirkan Mas Ahmad Koziludin. Saya tidak harus menerangkan siapa beliau, tapi beliau adalah salah seorang yang sejak awal adalah persona yang sangat giat untuk menelisik kasus ini bersama-sama Pak Roy Suryo dan tim. Selamat datang kembali, Mas Kozil. Ya, selamat datang. Terima kasih undangannya nih. Ada sedikit musibah ya sebelum ini ya. Alhamdulillah. Qadarullah, aman. Alhamdulillah. Saya langsung saja. Apa sebetulnya implikasi dari lembar yang diberikan oleh KPU kepada tim Roy Suryo, dan menurut Pak Roy Suryo itu adalah identik dengan lembar yang mereka pelajari dan mereka nyatakan palsu itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum temuan berupa dokumen kopi legalisir yang diserahkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Roy Suryo bersama Bonatua Silalahi, penelitian dari Dr. Roy Suryo dan juga Dr. Rismon Sianipar Hasukolan, baik dengan pendekatan error level analysis dan juga dengan pendekatan digital forensik, itu didelegitimasi oleh kubu Jokowi. Dalihnya adalah itu sumber penelitiannya dari mana? Itu ijazah nyomot dari mana? Ijazah Pak Jokowi tidak pernah dikeluarkan ke publik, tidak pernah diizinkan kepada siapapun untuk mengakses ijazah itu. Sampai suatu ketika ada seorang kader PSI namanya Dian Sandi mengupload ijazah yang memajang dan dengan quote ini loh ijazah aslinya, itu pun akhirnya belakangan dibantah. Dia membantah. Karena salah. Karena tidak diakui. Dengan garis itu. Iya, tidak diakui intinya begitu. Artinya saat itu kami juga memiliki sedikit keraguan. Jangan-jangan memang objek ijazah yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo yang berulang kali menyatakan tidak akan pernah menunjukkan kecuali melalui pengadilan begitu adalah barang yang lain atau objek yang lain, sehingga
tidak relevan menyematkan hasil penelitian kesimpulan Roy Suryo dan Rismond kepada objek yang dimiliki Saudara Joko Widodo. Yeah. Kami berharap saat itu di Bareskrim itu dibuka melalui gelar perkara yang terbuka. Yeah. Tapi nyatanya Bareskrim Polri pun tidak menunjukkan bukti-bukti, hanya menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo identik. Nah, di situ kan publik banyak mempertanyakan. Kata identik itu ya? Identik itu apa maksudnya? Pertama, yang dimaksud objek identik itu seperti apa? Yang kedua, objek pembanding yang kemudian dikualifikasi sebagai identik itu seperti apa? Dan apakah objek-objek yang diperbandingkan dengan kesimpulan identik itu adalah otentik? Maksudnya memang dokumen sahih yang memang diakui dan benar melalui sebuah penelitian baik dari sisi otoritas yang menandatangani, kertasnya, kualitasnya, otoritas yang menerbitkan, pejabatnya, termasuk kan yang dipersoalkan oleh digital forensicnya Rismond Syandi Parahasilan adalah jenis atau font hurufnya atau khatnya itu apa benar seperti itu. Kan yang menjadi argumentasi dari sisi digital forensik itu adalah khat atau font yang dipergunakan itu tak lazim karena belum ya ada di belum tahun ada saat itu, 85 begitu. Betul. Nah, kalau Roy Suryo kan juga punya ELA kan ya, error level analysis, dan di situ terbukti banyak ya komponen-komponen yang diduga ini bukan otentik. Harusnya kalau otentik dia perbandingkan dengan ijazahnya sendiri yang memang dia juga alumni UGM. Itu tidak ada garis-garis atau bercak-bercak yang menunjukkan adanya error di sejumlah sudut berbeda dengan ijazah yang milik Joko Widodo begitu. Namun setelah KPU memberikan dokumen ijazah itu dan ternyata fisik atau objek ijazah itu sama atau kita bisa katakan juga identik lah, meminjam istilah Mabes Polri ya. Kan nomenklatur identik kan bukan melulu menjadi milik Mabes Polri, kita pun bisa menggunakan itu gitu. Ternyata identik, yakni ijazah dengan bentuk portlet ya, persegi panjang yang di sana ada otoritas tertentu, dalam hal ini UGM. Nah, yang paling penting adalah ada foto yang berkacamata. Walaupun nama Jokowinya kan ditutup, tapi kan orang jadi tidak relevan untuk ditutup karena permintaannya jelas atas ijazah Saudara Joko Widodo, berarti memang itu ijazah Saudara Joko Widodo. Walau memang di sejumlah letak tata ijazah yang diperoleh KPU itu ada yang ditutupi begitu. Itu pun sedang dicari apa dasarnya kok demikian. Tapi yang jelas ketika dokumen itu diserahkan KPU kan berarti mendapatkan basis legitimasi sahih bahwa memang itulah objek yang saat ini dipegang oleh Saudara Joko Widodo. Karena apa? Objek itulah dulu yang diserahkan Joko Widodo di Pilpres 2019 ya. Dengan kata lain sebetulnya dengan pemberian dari KPU ini, objek, barang, atau apapun kita sebut, jelas sekarang ya. Jelas, dan yang paling penting bukannya jelas, itulah yang dimiliki Saudara Joko Widodo. Iya, betul. Dan ternyata yang jelas itu sama dengan apa yang diteliti oleh Rismond Syandi. Maka itu makin menguatkan kesimpulan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo 11.000 triliun % atau setidak-tidaknya 99,9% palsu merujuk penelitian digital forensik Rismond Syandi dan ELA-nya Roy Suryo. Ini yang paling penting begitu. Apa implikasi dari sudah jelasnya barang itu? Nah, ini secara hukum hukum dulu ya. Ini kan ada dua perkara yang berproses. Pertama, dugaan pemalsuan dokumen yang kemudian hanya menjadi dumas di Bareskrim Mabes Polri yang kita ketahui ya dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan tadi katanya identik begitu. Yang kedua, laporan dugaan pencemaran dan fitnah yang diajukan oleh Saudara Joko Widodo karena orang yang menyebut ijazahnya palsu dianggap fitnah. Karena menurutnya adalah ijazah asli. Dengan temuan ini berarti menjadi tidak relevan. Kajian itu dianggap fitnah karena objeknya ternyata sama. Bahwa kesimpulan dari kajian itu tidak menyenangkan Jokowi misalnya, kok kajiannya hasilnya kok palsu. Padahal kami kan asli. Ya tinggal ditantang saja ya, diadu dengan argumen dan juga data punya mereka ditunjukkan. Yang menjadi menarik adalah kenapa sih sampai hari ini tidak ditunjukkan. Bahkan ketika laporan Saudara Joko Widodo dengan delik 310 KUHP, 311 KUHP tentang pencemaran dan fitnah yang kemudian berbalik kan, tadinya kan mereka menggunakan kaidah siapa yang mendalilkan harus membuktikan.
Siapa yang menuduh palsu, berarti Harus dia harus membuktikan. membuktikan kepalsuannya. Nah, ketika Saudara Joko Widodo membuat laporan ada fitnah, ada pencemaran, siapa yang menuduh fitnah dan pencemaran harus membuktikan tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran. Apa itu? Ya, harus dibuktikan ijazahnya ini asli. Terakhir kan waktu saya ya mendampingi baik Bang Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, termasuk Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, termasuk Pak Abraham Samad yang mantan Ketua KPK yang juga ikut disasar dalam perkara ini. Begitu. Kan sudah minta kepada penyidik, minta ditunjukkan. Dan lazim ke depan penyidik itu untuk menunjukkan dokumen sebelum diperiksa. Saya kembali pada pertanyaannya. Apa implikasi hukum temuan ini? Ya, jadi implikasinya adalah perkara yang di Polda ya tidak bisa dilanjutkan SP3. Perkara yang di Baris Krim harus dibuka kembali. Nah, saya akan sambung sedikit cerita yang saya potong tadi, bahwa saat penyidikan Rismon dan sebagainya tadi ternyata ijazah Saudara Joko Widodo tidak bisa ditunjukkan penyidik dengan dalih bahwa ijazah itu sedang diteliti oleh Puslapor Mabes Polri. Jadi barang ini muter-muter. Katanya disita Polda. Nah, sekarang di Baris Krim Mabes Polri. Maka kemarin ya tanggal 6 ya kalau nggak salah kemarin tanggal 6 hari Selasa kami ke Baris Krim Mabes Polri. Kami minta untuk dibuka kembali dan kebetulan ya kan barang daripada Saudara Joko Widodo ini kan ijazah ini kan masih disita oleh Puslapor Polri. Sekalian dibuka saja. Metodenya apa? Sudah tunjukkan ijazah itu, mari diteliti bareng-bareng. Roy Suryo diundang sebagai ahli, Rismon Sianipar diundang sebagai ahli. Silahkan datangkan ahli yang untuk membela Saudara Joko Widodo. Tapi objeknya kan sudah merujuk pada satu objek tadi. Nah, kalau sudah begitu berarti apa? Berarti tinggal keberanian Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya sebenarnya. Yang selama ini kita juga nggak yakin apakah benar-benar disita oleh Mabes Polda sebelumnya, apakah benar-benar dibawa ke Puslapor Mabes Polri. Makanya dulu saya bernarasi sendiri ya. Kita harus jaga Polda, khawatir tiba-tiba kebakaran barang itu kemudian didalihkan terbakar. Habislah kita urusan ini. Nah, tapi yang menarik saya kaitkan dengan pertemuan Saudara Joko Widodo 4 Oktober yang lalu. 4 mata, 2 jam menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Itu kan tidak ada rilis resmi ya. Pembicaraan 2 jam itu apa saja. Setnek sih ya normatif lah, cerita tentang persoalan bangsa. Ngobrol soal perjuangan bangsa. Normatif lah begitu. Tapi kami meyakini salah satunya adalah Saudara Joko Widodo sudah mulai meminta ya kekuasaan untuk turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya menggunakan pengacara-pengacara untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Ini analisis. Ya. Kenapa saya buat analisa itu? Karena memang sejak awal saat Saudara Joko Widodo membuat laporan polisi, pengacaranya sendiri itu menceritakan di berbagai podcast bahwa Saudara Joko Widodo itu pernah bertanya, kalau saya bikin laporan bisa cabut tidak? Bisa. Artinya kan memang tidak kemudian punya kemauan berani untuk langsung ke pengadilan. Begitu. Yang kedua, narasi-narasi yang dibangun oleh kubu Saudara Jokowi pasca 30 April 2024 itu membuat laporan adalah meminta Roy Suryo minta maaf, damai, kita akan cabut, kita akan satukan bangsa, janganlah kita terbelah dan seterusnya. Termasuk ya sejumlah pendukung, baik itu dari relawan ya. Saya misalkan dari Projo, Wakatum Projo, ada kemudian dari Joman ya, ada kemudian dari banyak lah yang bernarasi bahwa ya sebaiknya kita akhiri dan seterusnya begitu. Sisi yang lain saudara klien kami ya Roy Suryo dan Rismon yang lain itu kekeh, enggak loh kita punya basis gitu ya, legitimasi ilmiah. Jadi langkah Pak Jokowi untuk melaporkan Roy, Rismon, Tifa dan 12 yang lain ya, bukan 12 yang lain, 12 orang itu. Pengembangan lah itu. Ya, pengembangan itu. Itu sejatinya sebuah langkah yang salah yang justru membuka ini ya, membuka apa sampai kemudian si KPU harus menyerahkan. Waktu 30 April itu hari Rabu, masih ingat betul kami. Kami kan membuat deklarasi di Gedung Joang ya untuk membela Roy Suryo, Tifa Uzia Tiasuma, Rismon Sianipar dan juga Rizal Fadila. Pada saat bersamaan saat itu kita mendengar Saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, kami saat itu kompak menyatakan Saudara Joko Widodo itu masuk jebakan. Blunder. Kenapa? Karena ketika dia menjadi pelapor, maka dia harus membuktikan laporannya dengan membawa ijazahnya. Nah, hari ini ketika narasi untuk berdamai itu ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo, mereka kewalahan
dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Bagaimana caranya? Kan dengan cabut kan malu. Masa nggak ada dasar perdamaian tiba-tiba cabut? Ya kan? Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu begitu loh. Baik legalitasnya, dari mana asal-usulnya, fontsnya, jenis kertas, dan seterusnya. Nah, kita baca bahwa mereka ya hari ini dalam posisi terjepit. Itu pertama pernyataan Dewan Pimpinan Pusat PSI. Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali, yang meminta Presiden untuk turun tangan untuk menyelesaikan sengkarut masalah ijazah. Baik ijazahnya Saudara Joko Widodo plus ijazah SMA Gibran Raka. Dengan kata lain sebetulnya Mas dan kawan-kawan menganggap bahwa Ahmad Ali saat itu sedang mempersonifikasi diri sebagai Jokowi. Tidak. Permintaan itu. Justru itu sebetulnya permintaan Jokowi. Ya, itu sebenarnya upaya mereka untuk menyelamatkan masalah yang membelenggu Jokowi dan Gibran dengan turunnya kekuasaan untuk melerai. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya nanti kekuasaan, Pak Prabowo misalnya, kita kan menghormati beliau sebagai presiden, meminta, udahlah damai misalnya. Kemarin kan permintaan itu datang dari Pak Jokowi. Kalau datang dari Pak Prabowo, kelihatannya Pak Roy dan kawan-kawan akan bagaimana? Begini. Permintaan dari seorang presiden bahkan siapapun jika itu dalam kerangka untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, ya mengangkat tinggi derajat kejujuran pasti dipenuhi. Misalnya permintaan untuk Pak Roy, ayo jelaskan apa yang menjadi dasar analisa Ella yang kemudian menyimpulkan oh ini bermasalah barang. Pak Rismon, ya coba teraskan secara digital forensik di mana sih masalahnya begitu. Misalnya dipanggil terpisah, baru kemudian dikumpulkan. Oh itu akan dipenuhi. Tapi kalau kemudian permintaan presiden untuk mendamaikan antara al-haq dan al-batil, mengkompromikan atau mendamaikan sesuatu yang dusta dengan yang jujur, ya nggak akan diterima oleh Rasul. Ini urusannya wala talbisul haqq. Iya, ini urusannya bukan lagi soal siapa yang memanggil, tapi soal kebenaran apa yang hendak ditegakkan di Republik ini, begitu loh. Kalau Roy Suryo, Rismo dan yang lainnya kemudian ya mengambil posisi berdamai dengan kebatilan, maka taruhannya bukan hanya mereka, tetapi masa depan bangsa Indonesia ini. Gitu. Makanya kalau presiden ya kemudian turun dalam rangka ikut menyelamatkan barang ini begitu, katakanlah begitu, maka sejatinya presiden sedang tidak menyelamatkan Saudara Joko Widodo, tapi presiden sedang memasukkan dirinya pada kemelut yang akan mendelegitimasi kekuasaannya. Ngapain presiden ikut-ikutan? Mas, sekarang begini. Apa Mas bisa memastikan bahwa kopi ijazah atau salinan ijazah yang di KPU dan kemudian diterima oleh Mas Roy Suryo itu sama dengan yang dipegang di Barreskrim atau di Mabes Polri? Yang jelas sama dengan yang dimiliki Jokowi. Karena hari ini justru yang kita tunggu tinggal yang dari Jokowi. Kenapa? Aslinya lah. Ya. Karena begini, saat mendaftarkan barang itu dari pendaftar. Nah, saat pendaftar membawakan berarti diakui itu miliknya dan ini legalisirnya. Nah, sekarang ini sebenarnya tinggal menunggu kebenaran formil, yakni pengakuan Saudara Joko Widodo bahwa itu benar miliknya, sekaligus menunjukkan ini loh rujukannya. Sementara kebenaran material sudah diperoleh oleh Rismon dan Roy Suryo. Apa kebenaran materialnya? Oh, bahwa ternyata barang yang mereka teliti itu sama dan KPU, hasilnya tidak berubah. 11.000 triliun palsu atau setidak-tidaknya 99,9% palsu. Apa ada kemungkinan Pak Jokowi menunda ini? Karena kan sebagaimana yang sempat beliau katakan bahwa beliau hanya akan membuka, menyerahkan dan lain sebagainya di pengadilan. Begini, kalau motifnya itu untuk menyelesaikan dan forumnya pengadilan, harusnya itu sudah ditempuh oleh Saudara Joko Widodo di beberapa gugatan perdata. Kan gugatan perdata ada di Jakarta Pusat, ada di Surakarta. Di Surakarta sudah 2 ini malahan. Ada juga di Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Bantul begitu. Sleman. Kan di situ ada proses mediasi. Dan di mediasi itu kan para pihak dipertemukan. Dan dalam proses mediasi itu kan pihak penggugat minta ditunjukkan. Kalau bisa ditunjukkan bisa kita selesai di mediasi. Ternyata kan nggak ditunjukkan. Kan itu kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya dan punya legitimasi itu di peradilan.
walaupun di mediasi. Tapi ternyata tidak ditujukan dan akhirnya apa? Akhirnya seluruh gugatan perdata itu dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Nah, karena pengadilan menyatakan tidak berwenang dan eksepsi diterima, akhirnya apa? Ijazah Saudara Joko Widodo nggak sempat diperiksa. Karena belum masuk pokok perkara. Itu artinya Saudara Joko Widodo pun menghindari pengadilan itu, gitu loh. Adakah misalnya bau-bau cawe-cawe kekuasaan dalam keputusan tersebut? Gampang sekali begitu. Ya kalau eksepsi berkaitan dengan kewenangan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara tersebut, itu kan sangat mudah kita teliti pada apakah perkara ini adalah perkara PMH atau tidak. PMH? Perbuatan melawan hukum. Oke, perbuatan melawan hukum. Ya. Kan ini perdata. Memang begini ya, kalau kita tarik ijazah palsu itu bisa masuk pada 3 kewenangan. Yang pertama tentu saja ini kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena ijazah itu adalah produk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini rektor. Dalam hal ini UGM. Itu kan pejabat publik. Badan atau pejabat tata usaha negara. Problemnya, gugatan PT UN itu di pasal 55 Undang-Undang Petun itu kan waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan jika ada keberatan atas dikeluarkannya keputusan pejabat atau badan peradilan badan tata usaha negara. Nah ini kan tahun 85, kalau kita gugat kan ya sudah lewat waktu. Makanya 2 cara. Satu cara udah nggak mungkin. Yang kedua melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena memalsukan dokumen yang dikeluarkan oleh badan pejabat tata usaha negara itu juga perbuatan melawan hukum. Mana ada orang mengatakan itu adalah perbuatan yang taat hukum, pasti melawan hukum. Nah ini sebenarnya bisa masuk. Walaupun nanti bisa jadi di dalamnya, oh ternyata sudah diperiksa ijazahnya asli, berarti gugatannya ditolak. Ini ibaratnya orang mau masuk rumah, baru di pagar sudah diusir. Padahal di dalam itu memang ada kopi. Dia mau kopi, tapi ini bukan jualan kopi. Harusnya kan kalau bukan jualan kopi, masuk aja lihat sendiri tuh, ada nggak kopi gitu. Nah, ini yang menjadikan ijazah Saudara Joko Widodo itu tidak kunjung ditujukan ke pengadilan karena pengadilan ikut melindunginya dengan cara menyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak masuk pokok perkara. Berbeda kalau pengadilan berwenang ya kan kemudian mengadili ternyata ijazahnya ditampilkan asli dan ditolak. Nah, kalau ditolak itu berarti sudah mengadili pokok perkara. Selama ini nggak ada satupun kasus gugatan ijazah palsu Saudara Joko Widodo itu yang sampai ke pokok perkara. Setidaknya belum pernah dimediasi para pihak melihat barang itu. Gitu. Nah, satu lagi yang kurang. Pembuktian yang terakhir itu ada melalui proses pidana. Ya, 263 KUHP pemalsuan dokumen. Jadi bukan pencemaran yang harus dikejar. Dibuktikan dulu dokumen ini palsu atau tidak. Nah, dengan cara apa? Ya disidik dengan pasal 263 KUHP. Makanya itu yang melatar belakangi kemarin kami datang ke Barreskrim. Atensi kami 2 hal. Yang di Polda dihentikan dengan terbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang di Barreskrim dibuka kembali. Dan ini bedanya ya. Kalau SP3 mau dibuka kembali, misalkan orang penyidikan di SP3 mau dibuka kembali, ini harus melalui gugatan pra peradilan. Tapi kalau penyelidikan dihentikan, itu tidak perlu gugatan pra peradilan. Tinggal Barreskrim buka kembali. Karena penyelidikan itu kapanpun bisa dibuka kembali. Kemarin ada dialog dengan Barreskrim. Kemarin hanya menyerahkan surat ke Irwasum karena Irwasum sebelumnya ketika kerjaan Barreskrim itu kita komplain, dia menyatakan sudah diteruskan kepada Kapolri, sudah diteruskan surat, nanti jawaban Barreskrim seperti apa kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, itu sampai hari ini belum diinformasikan. Nah, qadarullah ada peristiwa temuan data di KPU itu. Nah, selama ini pada saat Mas dan kawan-kawan datang ke polisi, apakah itu ke Barreskrim, ke Mabes Polri dan sebagainya, apakah selalu hubungannya seformal itu? Ngasih surat, nunggu surat, ngasih surat, nunggu surat, atau ada dialog lah antara antar manusia lah gitu, ngobrol atau apa untuk perkara tersebut? Yang pertama memang kita tidak memiliki hubungan personal dengan para penyidiknya ataupun pejabatnya. Yang kedua, kita menghindari fitnah. Harus ada landasan legitimasi formil agar tidak dianggap kita sedang melakukan tindakan lain di luar perjuangan. Di kasus ini kan fitnahnya luar biasa. Saya sendiri sampai menghindari untuk berfoto-foto dengan kubu lawan atau selesai saya pergi. Kenapa? Nanti dianggap
ada misi-misi lain. Karena ini sensitif dan saya tegaskan. Ini perjuangan sehingga saya mengambil pilihan untuk membela misalkan Roy Suryo dan yang kawan-kawan yang hari ini berjuang, ya saya konsisten di situ. Nggak bisa kemudian ini hanya ini kan hanya biasa tapi di luar itu. Enggak, saya bagian dari perjuangan itu sehingga saya mengambil sikap yang tegas. Makanya hal-hal yang tidak formal selalu kami formalkan, hal-hal yang di luar ya legitimasi formal kami hindari. Misalnya contoh kongko-kongko. Iya. Ini kan berbahaya. Karena kita sedang fokus kepada urusan yang formal ya sudah. Nah, cuman memang yang hari ini kita sayangkan itu adalah kasus ini kan udah lama yang di Polda 6 bulan. Dari 30 April, sekarang Oktober. Kasus yang diajukan oleh Saudara Joko Widodo. Kan itu mengkonfirmasi memang nggak cukup bukti untuk ditingkatkan kepada status seseorang menjadi tersangka. Itu kan ragu itu. Itu menunjukkan penyidik Polda ragu. Di luar kan desakan-desakan untuk itu dahsyat sekali. Ya? Nah, memang terakhir kan tanggal 2 Oktober yang lalu kelompok pendukung Jokowi bahkan meminjam relawan Prabowo Gibran ya ikut nimbrung itu menuntut klien kami untuk ditetapkan segera menjadi tersangka. Nah, kami jawab kan justru klien kami harus segera di SP3, justru kasusnya Barreskrim harus dibuka kembali. Dan narasi meminjam kekuasaan untuk menyelamatkan Jokowi bukan hanya tadi yang saya sebutkan, Ahmad Ali, ya kan? Kedua konferensi pers mereka yang meminta segera kalau memang iya kalau enggak hentikan dan seterusnya begitu. Itu kan sebenarnya mereka sudah galau. Sudah mulai khawatir kalau ini terpaksa masuk ke pengadilan dan Saudara Joko Widodo harus diadili walaupun hanya saksi katakanlah yang dikasih Polda. Kan yang paling utama adalah harus menunjukkan jasanya. Nah, yang terakhir itulah akhirnya sampai Jokowi turun gunung sendiri 4 Oktober dia pertemuan itu dengan presiden. Nah, konteksnya itu yang kami baca. Oh, mereka sudah begitu terdesak dengan masalah yang mereka buat sendiri. Misalnya laporan polisi Polda kan yang bikin mereka sendiri begitu. Kalau mereka nggak lakukan itu mungkin hari ini hanya persoalan narasi opini atau politik saja. Tetapi karena sudah muncul laporan Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu mau nggak mau ini sudah menjadi perkara hukum. Ini yang kami kejar untuk dibuktikan pengadilan, tetapi pembuktiannya bukan lewat kasus yang di Polda, lewat kasus Barreskrim. Karena apa? Ternyata objek yang diteliti benar sama, identik. Sehingga tinggal membuktikan apakah benar terjadi pemalsuan dokumen atau tidak, 263 atau tidak. Jangan kemudian ngomong dulu tentang masalah fitnah dan pencemaran sebelum dibuktikan dokumennya itu sahih atau tidak. Hal yang terpenting yang dimintakan di surat yang kemarin ditujukan ke Irwasum apa? Minta Barreskrim untuk dibuka kembali penyelidikan. Itu kira-kira kapan akan dijawab? Ada ini nggak? Ada tenggat waktu? Ada apa? Atau misalnya SOP satu surat itu harus? Itu tidak ada. Makanya kan kasus itu kan banyak. Kemudian ditumpuk. Ada istilah dipeti es kan ya. Itu kan karena kasus tidak ada ketentuan undang-undang kapan sih ya kasus itu harus selesai. Penyelidikan sampai kapan? Nggak ada. Penyidikan sampai kapan? Nggak ada. Itu semuanya subjektivitas penyidik. Walaupun ya sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi maka penyelidikan bisa ditingkatkan ke penyidikan. Sepanjang ditemukan 2 alat bukti maka penyidikan bisa menetapkan apa orang menjadi tersangka. Apa yang bisa memaksa penyidik untuk segera melakukan penyidikan, segera menuntaskan pekerjaan? Legitimasi publik atas reputasi institusi. Artinya harus ada desakan publik terus-menerus. Iya. Dan kadang-kadang kita juga agak hopeless ya karena banyak desakan pun sepertinya santai-santai saja. Karena masalah ini kan masalah yang genting. Sama persis ketika desakan reformasi polisi. Itu kan desakan yang terjadi dari publik baru ditindaklanjut terlepas. Ya ini hal yang lain ya. Kapolri segera membentuk tim tersendiri. Ya melangkahi kewenangan presiden yang sebelumnya juga membentuk tim yang harusnya kan ya. Ya etikanya pendetailan tentang apa yang akan dilakukan reformasi institusi Polri itu meminta arahan dari presiden, bukan kemudian mencoba mendetailkan sehingga ketika ada arahan presiden kan arahan ini yang disesuaikan dengan mangkuk yang sudah disiapkan oleh institusi Polri. Artinya apa? Akhirnya ini terpaksa menyesuaikan dengan tim yang dibentuk oleh institusi Polri, kecuali kalau presiden perintahkan itu dibubarkan bentuk tim baru itu hal yang lain. Cuma kan kita melihat sepanjang tidak ada kekhawatiran pada legitimasi institusi terkait reputasi itu ya mereka akan biasa saja. Makanya kami selalu mengaitkan setiap langkah dan tindakan yang kami tempuh itu kepada komunikasi publik. Kenapa?
Langkah-langkah yang kami tempuh tidak punya nilai kalau tidak ada pengawasan publik yang ikut mengatensi perkara ini. Kan kita tahu banyak perkara tanpa pemeriksaan langsung ditangkap. Ingin tanya, seberapa lama dari mulai meminta kepada KPU sampai kemudian KPU rasa-rasanya ya seolah-olah terdesak untuk memberikan kopi itu sebagaimana kemarin dilakukan? Berapa lama? Maksudnya sudah ada beberapa ya, udah agak lama ya, berbulan-bulan, ada sekitar 3 bulanan itu ada. Cuman yang melegitimasi itu akhirnya keluar ada kekeliruan KPU saat mengeluarkan keputusan tentang dokumen pencalonan apa saja yang masuk kategori dokumen private atau publik. Yang kemarin diprotes tiba-tiba dibatalin. Nah, rasa-rasanya atau nampaknya itu yang kemudian membuat KPU itu merasa menjadi tertuduh sehingga harus segera mengeluarkan. Apa yang bisa membuat Bareskrim atau siapapun pihak polisi atau penyidik untuk segera, misalnya kalau pada kasus KPU adalah seperti tadi, Presiden lah sederhana. Kalau pendekatan otoritas Presiden. Kalau menggunakan pendekatan opini publik ya rakyat. Cuman hari ini kan sering sekali ya tuntutan publik itu kemudian dikemas dalam bentuk tertentu sehingga seolah-olah sudah ada respon dari institusi Polri sebagai bagian dari respon publik tadi. Sehingga masyarakat tidak bisa menuntut sesuatu yang dikehendakinya. Karena apa? Pilihan respon itu kan tergantung kepada Polri, bukan kemudian ngikutin apa yang dikehendaki masyarakat. Yang penting Polri sudah merespon. Bisa lebih konkretkan. Ini kan agak abstrak buat saya bahwa polisi seolah-olah contoh reformasi, tuntutan reformasi. Kan dikonkretkan kan dalam bentuk membentuk sendiri ya. Lalu mengundang ya sejumlah tokoh yang seolah-olah Polri sudah terbuka. Misalnya Rocky Gerung diundang di acara Polwan kalau nggak salah itu hari ulang tahun atau apa, dan Kapolri pun ikut mengatensi, ikut mencatat apa yang disampaikan seolah-olah sudah terbuka, sudah mendengar. Tapi problemnya kan nggak di situ. Problemnya bagaimana tupoksi Polri ini bekerja sesuai dengan amanat undang-undang dan tidak ada abuse of power. Yang menjadi soal kan hari ini kan abuse of power. Kemarin kan ada persoalan tentang demo 25 Agustus. Kan dalih pendukung institusi Polri, ya tahulah beberapa ya. Itu dikatakan yang di demo DPR. Kenapa kok yang dituntut reformasi adalah institusi Polri? Seolah-olah ada sesuatu yang melompat gitu loh. Harusnya kan tuntutannya reformasi DPR begitu. Karena awalnya kan ada flexing DPR gitu. Menarik ini sebagai sebuah lompatan logika. Iya, padahal ada tangga logika yang disembunyikan apa? Represifme institusi Polri dalam menangin demo. Yang salah satu korbannya seorang anggota ojek yang dilindas, kan itu nggak pernah disinggung. Setelah fakta publik muncul, KPU memberikan salinan ijazah, Bareskrim Polri tergerak untuk segera melanjutkan ini. Dan kemudian terbukti, katakan saja palsu. Apa implikasi hukumnya terhadap hal-hal yang sudah terjadi? Sudah kita nikmati, bahkan sisa kekuasaannya pun masih sempat kita rasakan, masih kita rasakan saat ini. Implikasi itu kita nilai dari beberapa aspek ya. Pertama ketatanegaraan, kedua pidana, ketiga politik. Ketatanegaraan saya pikir ya tidak akan bisa mengevaluasi karena keputusan sebagai presiden itu keputusan ketatanegaraan dalam jabatannya. Tidak bisa kemudian mengoreksi kebijakan sudah lampau karena dia ijazahnya terbukti palsu. Mau nggak mau ya harus kita terima. Mau nggak mau tanggung jawab utang itu yang menjadi tanggung jawab kita semua. Karena itu udah jadi sejarah bangsa. Iya, udah jadi dari bangsa lah. Yang kedua pidana. Berarti dia ya harus diproses hukum dan kalau terbukti nanti di pengadilan divonis ya masuk penjara. Karena sampai hari ini KUHP kita menyatakan memalsukan dokumen itu adalah kejahatan. Bisakah misalnya teman-teman yang dari awal mengangkat kasus ini berprakarsa untuk katakan saja karena bagaimanapun beliau adalah mantan presiden mengampuni, memaafkan, enggak? Kan itu hal yang lain. Ini kita bicara implikasi pidana. Kalau yang punya kewenangan mengampuni kan presiden. Iya. Tapi kalau kemarin kan abolisi. Iya. Tapi kalau masyarakat bagaimana? Loh, masyarakat malah mintanya dia dipenjara seumur hidup. Tuntutan adili Jokowi di kasus korupsi yang lainnya banyak lagi. Ini kan hanya kita batasi soal ijazah. Padahal kesalahannya kan lebih banyak lagi. Betul. Nah, yang ketiga adalah soal politik. Nah, ini tentu akan berdampak luas pada politik. Setidaknya, pertama otoritas yang berkuasa hari ini bisa lepas dari intervensi kekuasaan sebelumnya. Sehingga kita harapkan ada kebaikan. Karena apa? Bayang-bayang kekuasaan yang merusak ini bisa lepas sehingga ya penguasa yang hari ini diberi amanah itu bisa menatap ke depan dan benar-benar berpikir untuk rakyat. Kedua, aktor-aktor yang mengganggu kekuasaan yang merupakan bagian daripada
bagian daripada kekuasaan Jokowi juga relawan, orang-orang dan seterusnya itu juga akan lepas dengan sendirinya. Maka kalau saya lihat Saudara Joko Widodo itu hari ini harus bertempur hidup dan mati karena dia tidak bisa melepaskan. Karena itu kita lihat padahal rekomendasi dokter seharusnya dia tidak kemana-mana karena sedang sakit. Kemarin di undang-undang HUT TNI hari ulang tahun kan dia nggak bisa hadir karena menurut sekretaris pribadinya ya atau siapa itu dia dinyatakan sakit dan tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung. Kan sebenarnya berat dan rekomendasi orang seperti sakit kan harusnya istirahat. Tapi apa yang menyebabkan dirinya harus ya turun gunung bertemu presiden langsung karena ini urusannya bukan hidup dan mati politiknya tapi juga PSI, Gibran, kemudian Bobi, kemudian relawan-relawannya dan seluruh oligarki yang selama ini menyantolkan ya kepentingannya melalui Joko Widodo. Bebannya ya berat dan itu sebuah apa ya saya pun melihat ini luar biasa bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Jadi menurut Mas sekarang ini Pak Jokowi sudah berada pada perjuangan yang intinya to be or not to be. Iya, betul. Dan beliau akan sampai tidak ada langkah yang bisa dia lakukan kecuali memang dia harus menerima itu. Dia sendiri sekarang mendrive partai PSI untuk terlibat dalam isu ijazah palsu. Sebelumnya kan PSI nggak pasang badan sampai ada seruan di internal PSI bahwa hari ini kader PSI harus bersuara, nggak boleh diam. Saudara Jokowi kan disebut sebagai simbolnya tokohnya PSI harus dibela. Dan narasi ini kan nggak muncul sebelumnya. Dianggap ini kan angin lalu cukup oleh relawan saja. Ternyata tidak partai betul gunung. Kenapa? Karena hari ini Saudara Joko Widodo teralienasi secara politik. Tidak ada satupun partai yang hari ini pasang badan untuk kasusnya khusus di ijazah palsu ini, kecuali PSI. Tokoh-tokoh politik itu juga pura-pura pura-pura buang badan, pura-pura nggak kenal begitu. Jadi hari ini hampir bisa dikatakan analoginya ya, walaupun kurang tepat. Jokowi dihindari bisa jadi karena dua hal. Pertama takut ketularan penyakitnya, kedua takut ketularan dampak negatif dari posisi politiknya yang mau jatuh. Ibarat bangunan lah, kalau bangunan itu sudah rapuh, kita tidak mau terlibat menjadi tiang penyangga. Karena alih-alih bisa menjaga bangunan itu, kita ikut runtuh bersama bangunan yang rapuh itu. Dan hari ini, orang-orang sebelumnya berkelindahan bersama Saudara Joko Widodo yang selalu menyatakan menurut Pak Jokowi istilahnya, kalau dulu harmokonya Soeharto lah, hari ini kan pergi semua. Dan memang itu sesuatu yang normal saja. Karena politik kan sekarang kan beliau sudah bukan lagi presiden. Kan ada juga kata pemeo semacam ini. Tikus-tikus meninggalkan kapal yang akan karam. Betul. Saya sudah ditinggalkan. Apalagi benar-benar karam begitu. Tapi yang kami concern dalam kasus ini adalah bahwa kasus ini harus sampai ke pengadilan. Sebetulnya perjuangan yang Mas lakukan juga untuk membantu Presiden Prabowo agar lepas dari kekuasaan lama, dari belenggu lah katakan kalau itu sebuah belenggu. Bahkan bukan sekedar membantu presiden. Perjuangan kami sebenarnya membantu negara. Karena kita tidak boleh mengasosiasi negara hanya pada presiden. Iya, betul. Kenapa? Kalau presiden bisa lepas dari intervensi kekuasaan atau pengaruh yang bukan dari dirinya, yang membuat dia tidak bisa independen menata masa depan bangsa dan negara. Dampaknya kan kepada negara, dampaknya kepada rakyat. Intervensi ini sebetulnya nyata atau hanya cerita omon-omon di antara dalam teori konspirasi nyata saja? Kita lihat dari komposisi menteri, kabinet menteri misalnya, itu kan orang-orang yang sebelumnya menjadi tangan-tangan Saudara Joko Widodo di kabinet yang lama, dan bukan berarti presiden hari ini tidak punya orang lain yang lebih tangguh dari yang hari ini ada dalam pentas kementerian kita kan. Ya, buktinya ada Sri Mulyani pergi pun penggantinya juga langsung ada dan tidak ada problem. Yang sebelumnya kan seolah-olah kalau Sri Mulyani pergi hancurlah Indonesia begitu. Ternyata biasa-biasa saja begitu. Dan itu yang selalu kami narasikan, bahwa kami tidak sedang bermusuhan atau berlawan dengan presiden. Bahkan kami sedang memberikan legitimasi bagi presiden untuk mengambil kebaikan dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Contoh dalam kasus PIK 2. Akhirnya kan PIK 2 termasuk BSD tidak lagi dimasukkan sebagai PSN di 2025-2029. Artinya kan dicabut status PSN. Dan itu kan membuat apa?
membuat presiden menjadi mudah untuk mengambil keputusan itu karena sebelumnya ada kritik besar, pagar laut, perampasan tanah yang sampai hari ini pagar laut akhirnya berujung dengan diadilinya tindak pidana korupsi Arsin dan kawan-kawan. Tadi kepala desa Kawat. Walau tadi kami di Serang kami membangun argumentasi jangan berhenti di recehnya. Harus kepada korporasi penikmat daripada pagar-pagar itu atau wilayah laut yang dijadikan SHGB itu. Barreskrim dulu dengan segera menyatakan identik. Apakah keputusan itu menurut Mas sekarang ini sebenarnya adalah sebuah keputusan yang prematur? Begitu cepat diputuskan tanpa melalui barangkali saja tanpa melalui penelitian yang cukup gitu. Pertama, karena itu di konteksnya dalam tahap penyelidikan ya. Jadi keputusan menetapkan itu sebagai identik itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Karena kapanpun bisa dibuka kembali. Namanya juga penyelidikan, belum penyidikan. Yang kedua, kita kan bicara tentang hasil itu kan berkaitan dengan sumber objek yang menjadi rujukan kenapa hasil pemeriksaan itu muncul seperti itu. Kan sangat gampang sekali kalau dikatakan dulu hasilnya demikian karena data-data yang jadi rujukan demikian. Nah, hari ini ada perubahan karena datanya ada perubahan. Jadi kalau kita hari ini sedang membangun narasi, apakah kita bisa membangun kepercayaan kepada Barreskrim dengan membuka kembali kasus ini? Justru kebalik. Seharusnya hari ini Barreskrim, institusi Polri harus mengubah kebijakannya untuk menimbulkan trust publik kepada institusi ini, gitu loh. Bukan kita yang kemudian berbondong-bondong untuk memberikan legitimasi dan mempercayai institusi ini. Hari ini justru Barreskrim yang punya kewajiban untuk memperbaiki kinerjanya agar ya kinerja Barreskrim, reputasi Barreskrim dipercaya publik. Dalam pandangan Mas dan kawan-kawan, apakah memang sudah ada distrust dari publik? Oh jelas. Misalnya? Saya contohkan saja kasus-kasus yang sudah menjadi bahan kritikan klien kami ya, yakni Rismon-Sianipar Hasyolan. Itu kan menunjukkan bahwa kita tidak hanya merujuk kebenaran dari otoritas, tapi secara material apakah otoritas tadi benar-benar menjalankan fungsinya atau dia tidak melakukan apa yang disebut dengan abuse of power. Ternyata kan Barreskrim dalam beberapa kasus, walau kita tidak katakan semuanya, tetapi anomali itu kan cukup untuk menilai bahwa mungkin terjadi kekeliruan atau mungkin terjadi masalah di Barreskrim. Misalnya kasus Joshua Huta Barat, kasus Vina Cirebon, kasus kopi sianida, kasus KM50. Kalau itu cuma satu mungkin kita katakan itu anomali saja, tapi ini terlalu banyak kasus dan itu yang tampak di permukaan. Belum lagi pengalaman masyarakat yang banyak berurusan dengan polisi. Kan sekarang banyak pameo di masyarakat. Jangan lapor polisi lah, nanti hilang kambing, lapor polisi malah sapi yang ikut hilang. Nah itu kan satu pameo atau satu sindiran atau satire dari masyarakat yang mengkonfirmasi memang kepercayaan publik terhadap institusi ini rendah sekali gitu. Nah, kalau sudah begitu kan sebenarnya kasus ijazah palsu kan menjadi titik tolak bagi institusi Polri untuk memperbaiki kinerja reputasi dari institusi Polri sekaligus sebagai penanda bahwa institusi Polri memang jujur akan mereformasi apalagi dirinya. Misalnya kasus ini tuh dikatakan saja dicermati oleh sekian banyak orang ya. Bisa dikatakan seluruh rakyat hari ini mencermati kasus ini, ya kan? Kalau melibatkan presiden. Iya, kalau dulu waktu Bambang Tri mungkin sebagian saja. Tapi hari ini setelah kasus ini ya diungkap kembali oleh orang-orang yang secara otoritas itu bisa dipercaya. Berbeda dulu Bambang Tri kalau membuat penelitian siapa sih dia, kira-kira begitu. Kalau hari ini kan pertama ya gelarnya doktor, yang kuliah dan itu juga alumni UGM sendiri sehingga nggak mungkin dong kalau motifnya itu mau menjelek-jelekan UGM. Justru mereka ini sedang melindungi marwah, membersihkan ya UGM dari sesuatu yang keliru menurut mereka begitu. Dalam kasus inilah ya, kalau misalnya nanti terbukti UGM terlibat, apa yang akan atau bisa dilakukan secara hukum untuk UGM? Pada UGM-nya atau pada person-person yang lancung di sana? Ya, dalam pendekatan hukum pidana itu tidak ada ya pertanggungjawaban pada institusi, pada personalnya. Maka ada naturalist person atau pribadi sebagai penanggung jawab secara pidana dan nanti kalau diberi sanksi ya sanksinya terhadap pribadi tadi.
Yang kedua, secara ketatanegaraan juga tidak ada institusi itu kemudian dievaluasi secara frontal, misalkan dibubarkan ya, karena kesalahan pejabatnya. Maka ya yang kena pejabat-pejabat yang terlibat atau turut serta, paling enggak ya 55 ayat ke-1 KUHP kalau dia terlibat atau turut serta memberi bantuan atau memberikan sarana untuk melakukan kejahatan. Sementara kejahatan utama ya ini 263 siapa yang memalsukannya, 264 yang menggunakan barang palsu itu siapa, itu tinggal diteliti. Dan yang menjadi soal itu adalah apakah ketika ini dibuka dan kemudian ketahuan yang salah akan cepat merecovery reputasi UGM. Nah, menurut saya ini malah cepat merecovery ketimbang kasus ini seperti ini. Karena apa? Misalkan langkah dari UGM yang menyatakan tidak memiliki data karena datanya konon hari ini semuanya disita oleh Barreskrim. Nah, itu kan dibaca oleh publik, oh kok dalihnya penyitaan sehingga publik tidak bisa mengakses dokumen-dokumen yang itu sebenarnya bisa dikeluarkan untuk membuktikan kesahihan ijazah Saudara Joko Widodo. Begitu ya, misalnya begitu. Nah, artinya semakin lama kasus ini justru semakin kasihan pada UGM. Dulu kan sempat ada pikiran bahwa UGM tidak terlibat. Kan bisa begini. Darmawan Sepriosa kemudian bikin ijazah di mana ijazahnya saya pilih UGM, bukan misalnya universitas yang lain. Tapi makin lama kemudian ada pendapat masyarakat yang melibatkan UGM, artinya person-person di UGM. Sebetulnya yang terjadi menurut pengalaman selama menjalani kasus ini, apakah memang UGM atau orang-orang lancung di UGM kelihatannya terlibat dalam persoalan ini? Kalau dari sisi kausalitas bisa kedua-duanya itu terjadi ya. Bisa potensi dari luar, bisa juga melibatkan UGM. Tapi saya hanya melihat yang terindra saja bahwa UGM hari ini cukup membuat langkah yang progresif lah. Ketika Rektor membuat statement konferensi pers yang lalu ya, walaupun banyak yang kita kritik, tapi ada satu substansi yang menarik bahwa batasan pertanggungjawaban UGM hanya pada saat menyerahkan ijazah itu kepada yang bersangkutan. Selanjutnya penggunaan ijazah itu atau ijazah itu selanjutnya nasibnya seperti apa? Nah, itu tanggung jawab pemegangnya. Nah, ini saya membaca seolah-olah UGM sudah membuat batasan pertanggungjawaban pada produk yang dia keluarkan setelah keluar digunakan untuk nyapres kah, untuk apa-apa itu tanggung jawab orang yang punya ijazah. Atau tidak lain secara tidak langsung kalaupun ada narasi oh ijazahnya dulu asli kemudian hilang, tapi yang ngomong hilang itu gak jujur, ya itu salahnya dia, kira-kira begitu ya. Tapi kalau saya lihat ketika muncul rujukan yang di KPU itu nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa lagi berdalih bahwa ijazah ini hilang. Ya itulah barangnya, dan mau nggak mau barang itu yang harus diteliti. Kalau hari ini tinggal kepada pelapor, Saudara Joko Widodo sebagai posisi. Saya tanya kepada klien-klien kami, bahkan saat diperiksa di Semarang Divar Hasiolan, meminta kepada Saudara Joko Widodo melalui penyidik saat pemeriksaan terakhir 22 Agustus yang lalu, titip pesan, Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Nah, bahasa Rismon begitu. Artinya bagi Rismon Sianipar, Roy Suryo dan yang lain itu semangatnya sudah rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pokoknya ayo semua harus zaman ini. Karena semangatnya bukan lagi bicara tentang penelitian, bicara tentang reputasi seorang Rismon atau Roy Suryo, tapi bicara tentang legasi bangsa Indonesia ke depan mau seperti apa. Kita sebagai bagian dari generasi hari ini ingin menuntaskan masalah ini di era kita agar kita tidak mewariskan masalah ini kepada generasi selanjutnya. Dan kalau sudah diwariskan generasi selanjutnya, mereka tidak bisa mengakses bukti-bukti yang hari ini ya ada yang bisa kita akses hari ini. Akhirnya apa? Ini kan menjadi aib sejarah. Kita tentu berharap bahwa polisi, Barreskrim atau apapun itu akan segera kemudian menindaklanjuti lah ya, membuka kembali dan sebagainya. Tapi kan ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain itu adalah tidak. Nah, tidak ini apakah bentuknya mereka akan menolak atau mereka akan buying time sebagaimana yang tadi Mas katakan bahwa untuk penyidikan tidak ada batas waktu dan sebagainya. Memang skenario penyelamatan ijazah Joko Widodo itu kami baca beberapa skenario ya. Misalkan polisi menerbitkan SP3 sehingga tidak perlu diperiksa di pengadilan. Itu untuk kasus yang di Polda. Sementara kasus yang di Barreskrim juga dihentikan. Padahal ini adalah tindakan yang bertentangan. Kenapa? Tidak mungkin orang menyatakan
itu ijazah itu asli, ada kasus fitnah. Iya. Sebaliknya tidak mungkin kasus fitnah itu dihentikan kalau ijazahnya itu tidak asli, tidak palsu. Berarti kalau Polda dihentikan di SP3, Bareskrim harus lanjut. Nggak ada pilihan kemudian Poldanya dihentikan di SP3, Bareskrimnya juga tidak dibuka kembali kasusnya. Tapi skenario ini mungkin saja muncul. Itu penyelamatan kasus ini pertama oleh institusi kepolisian. Yang kedua, penyelamatan kasus ini melalui institusi kejaksaan. Jadi hasil penyelidikan dikirim ke jaksa, kemudian jaksa mengeluarkan kebijakan SKPP. Ya, surat keterangan penghentian penuntutan, nanti alasannya bisa jadi karena deponering, penyampingan kasus demi kepentingan umum yang lebih luas. Daripada nanti udahlah kita deponering saja. Nah, ini minjam wewenang jaksa. Itu pada saat deponering Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa melakukan apapun ya? Ya tidak bisa, itu kewenangannya dari jaksa. Atau yang ketiga bahkan meminjam otoritas presiden dengan apa? Abolisi. Seperti yang Tom Lembong. Bukan amnesti ya? Kalau abolisi kan setelah jelas, bukan? Setelah jelas bersalah, bukan? Abolisi itu kan penghapusan. Kalau amnesti pengampunan. Kalau pengampunan udah salah, kalau abolisi itu perkara yang dianggap hapus nggak ada, jadi nggak ada penuntutan. Bisa saja presiden ya mengabolisi kasus ini peluangnya besar nggak abolisi untuk Pak Jokowi ini? Kasus Pak Jokowi? Nggak besar kan? Nggak besar. Karena itu juga kan apa namanya? Presiden yang harganya terlalu mahal lah ya. Iya, tapi presiden juga karena presiden yang terlalu berisiko. Nanti dianggap presiden melindungi jasa palsu. Iya. Karena itu kecil kemungkinan. Kecil. Yang masih mungkin di institusi kepolisian yang hari ini kami menduga masih di dalam kendali kekuasaan Saudara Joko Widodo. Non formal ya, kekuasaan non formal ya. Maka ya dalam waktu ini ya kalau kami sih tinggal lihat apa yang mau dikeluarkan ya kita jabarin begitu loh. Senjata-senjata itu bergulir dari itu. Karena apa? Maunya mereka sebenarnya kan rencananya setelah lapor, Roy Suryo ketakutan, minta maaf Pak, ya kemudian damai, terus membangun konferensi pers bersama demi persatuan bangsa. Kita sudahi polemik ini, kita lupakan masa lalu, yuk kita menatap masa depan. Ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak masuk dalam skenario ini. Mereka ngotot. Dan ketika mereka ngotot, bingung ini. Mau cabut sepihak malu, kenapa dulu bikin laporan? Mau lanjut juga babak belur. Itu adalah blunder buat blunder terbesar dalam kasus ijazah palsu itu. Blunder Jokowi adalah membuat laporan polisi. Mengapa sampai terjadi blunder sementara beliau adalah seorang mantan presiden, banyak orang di sekelilingnya. Tak ada gading yang tak retak. Setiap orang dengan kapasitas apapun, bahkan dianggap sempurna apapun, pasti ada celahnya. Dan setiap orang dengan batas kesabaran apapun, kadang-kadang dia tak lagi berpikir waras bahwa sikap yang sebentar ini akan berdampak panjang. Kan saat itu kan kronologisnya pulang dari luar negeri, sebentar ke Solo, yang belakangan karena dari luar negeri jadi utusan presiden untuk datang ke Vatikan itu kan kena penyakit itu. Nah itu kan yang kemudian tidak lama kemudian membuat laporan yang dia merasa bahwa dia sudah dihinakan sehina-hinanya. Dicemarkan, direndahkan sederhana-sederhana. Ini hafal banget. Ya memang, karena sering sekali. Iya, saya merasa Roy Suryo sudah menghinakan saya sehina-hinanya, merendahkan sederhana, ijazahnya disebut palsu. Itu. Dan saya masih ingat dulu harusnya dia bisa mengambil langkah cepat, tepat tanpa melibatkan peradilan dengan menunjukkan ijazahnya saat beberapa orang datang ke rumahnya. Iya di Solo ya. Setidaknya kan saat itu kalau ditunjukkan dia tetap ngomong palsu, oh itu memang nggak bisa dipercaya, mereka udah ditunjukkan pun tetap ngomong palsu, tapi itu nggak ditempuh, malah dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk minta ditunjukkan ijazah saya dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan ijazah saya kepada mereka. Kan jumawa gitu. Atau itu mungkin saran dari penasihat hukum yang kemudian terbukti saat ini? Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi yang jelas bagi kami ya, langkah Saudara Joko Widodo membuat laporan 30 April itu adalah blunder. Terima kasih. Ya, sama-sama. Perjalanan mencari kebenaran kadang memang terasa sia-sia di negeri yang aparatnya terlatih menyembunyikan bukti. Tapi justru karena itu mereka yang berani mempertanyakannya layak dihormati, bukan dipidanakan. Jika Polri bersikeras menutup pintu penyelidikan ulang, maka sejarah akan mencatat bahwa keadilan pernah dikalahkan oleh selembar kertas yang tak pernah diuji di bawah cahaya transparansi.
Publik sama sekali tidak menuntut Jokowi bersalah, tapi menuntut negara untuk jujur. Dan kejujuran, seperti dikatakan Mohandas Karamchand Gandhi, adalah satu-satunya jalan yang akan menuntun kita kepada Tuhan, karena kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, peganglah kejujuran. Karena kejujuran membawa pada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika negara takut pada transparansi, maka rakyatlah yang harus menyalakan lentera logika. Sebab di republik ini, nalar seringkali menjadi korban pertama dari kekuasaan. So, jangan. Sekali-kali jangan biarkan nalar kita mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.